warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil lahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Oke, pada kali ini masih bersama dengan saya Davin El-Asrar. Pada kali ini saya sudah menjelaskan kemarin tentang masalah bab idhar halki. Dari pembagian nun sukun, di sana nun sukun dibagi menjadi 5 pembagian. Termasuk ada idhar halki, idgham bi ghunnah, idgham bil ghunnah, iklab dan ikhfa hakiki. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang idgham bi ghunnah. Karena kemarin idhar halki sudah, sekarang akan menjelaskan tentang idgham bi ghunnah. Sebelum kita membahas tentang masalah idgham bi ghunnah, saya ingin menawarkan kepada para ikhwan dan para adik sekalian. Ini dari kami, dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah, lagi membuat buku atau sebuah buku pelajaran tentang masalah pelajaran tajwid atau ilmu tajwid. Di sini juga lengkap mulai dari bab nun sukun sampai dengan nanti ke bab tentang waqaf juga ada. Jadi ada nun sukun, ada mim sukun, ada lam ta'rif, ada gunnah dan lain sebagainya sampai ke mat, bahkan sampai ke waqaf juga ada di kitab pelajaran tajwid. Ini tentang kaidah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Oke. Dan juga di Majelis Ta'lim Al-Maghfirah juga ada 3 buku lagi tentang masalah fikih, akidah fikih Islamiyah. Ini ada 3. Jadi sebenarnya dia ada 4, cuman yang semuanya 3. Yang pertama ini untuk Tabaqah pembelajaran tentang masalah akidah dan fikih Islamiyah. Ini dari Tabaqah Ula. Yang kedua ini ada Tabaqah Wusta, ya, yang warna hijau ini. Yang ketiga ini ada nanti untuk kuliah. Oke. Ini juga menjelaskan mulai dari tentang bab thaharah, juga ada tentang masalah iman, ada dari rukun iman kepada Allah dan penjelasannya. Tentang rukun Islam juga menjelaskan dari bab thaharah sampai dengan apa makna dari syahadat, juga sampai ke bab haji juga ada di sini, dan macam-macam sholat serta lain sebagainya. Oke. Ini cuma sebagian dari penawaran. Mungkin ada ikhwan yang berminat untuk mungkin bisa diajarkan kepada para adik-adiknya atau pada putra-putrinya tercinta. Oke, terima kasih. Sekarang saya langsung menjelaskan tentang masalah idgham bi ghunnah. Dari pembagian macam-macam nun sukun, ada kemarin sudah dijelaskan ada idgham halqi, dan saat ini akan menjelaskan tentang idgham bi ghunnah. Apa sih yang dimaksud dengan idgham bi ghunnah? Idgham bi ghunnah. Tentang idgham bi ghunnah, sebelum menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan idgham bi ghunnah, maka saya akan menjelaskan dari arti dari idgham dan bi ghunnah. Idgham memiliki arti memasukkan atau mentasdidkan. Idgham memiliki arti memasukkan atau mentasdidkan. Makna dari idgham tersebut itu memasukkan atau mentasdidkan. Ya. Terus kemudian bi ghunnah. Bi ghunnah itu memiliki mana? Bi-nya di sana dengan ghunnah mendengung. Jadi idgham bi ghunnah memasukkan dengan mendengung, seperti itu. Oke? Mulai paham? Saya ulangi lagi. Idgham bi ghunnah memiliki makna yakni memasukkan dengan mendengung, seperti itu. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, baik itu fathatain, kasratain ataupun dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yakni huruf ya, nun, mim, dan waw. Oke, lihat di bawah sini. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, maka pembacaannya disebut dengan idgham bi ghunnah. Ya. Cara membacanya, cara membaca idgham bi ghunnah itu dibaca dengan cara
memasukkan atau mentasdidkan dengan cara mendengung. Jadi dibaca memasukkan kepada huruf yang kedua dengan cara mendengung. Mulai paham? Saya ulangi lagi. Cara membaca idgham bi gunnah ialah memasukkan kepada huruf yang kedua dengan cara mendengung. Ya. Contoh saat ini sekarang. Oke, sekarang contoh yang pertama. Coba lihat di atas. Nah. Man yaqulu. Di sana terdapat lafaz man yaqulu. Man yaqulu. Dalam lafaz man yaqulu di sana terdapat nun sukun bertemu dengan ya. Ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Coba lihat yang berkedip warna merah. Man yaqulu. Nah, di man di sana terdapat nun sukun, setelah itu yaqulu di sana terdapat huruf ya. Maka pertemuan antara nun sukun dan ya ini disebut dengan idgham bi gunnah. Maka cara membacanya harus dimasukkan kepada huruf yang kedua dengan cara mendengung. Jadi dimasukkan dengan mendengung. Jadi cara membacanya may yaqulu seperti itu. Dibaca may yaqulu. Ya. Jadi huruf nun itu masuk kepada huruf ya. Huruf nun yang sukun masuk kepada huruf ya, dibaca may yaqulu. Tidak boleh dibaca dengan man yaqulu, itu tidak boleh. Atau dibaca dengan ma yaqulu, tak boleh. Jadi harus dibaca dengan memasukkan huruf yang kedua. Jadi nun sukun di sana masuk kepada huruf ya. Jadi dibaca may yaqulu, gitu ya. Nun sukunnya masuk huruf ya. Nah, terdapat nun sukun bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Oke. Contoh yang kedua sekarang. Nah, ini lihat. Min nurin. Nah, di sana ada min sama nurin. Ada tulisan min sama nurin. Di sana terdapat nun sukun di kalimat min, terdapat nun sukun yang berkedip warna merah bertemu dengan huruf nun juga ya, bertemu dengan nun. Di sana ada nurin, di sana terdapat huruf nun. Nah, di sana karena nun sukun bertemu dengan nun ini disebut pertemuan antara nun sukun dengan huruf nun disebut idgham bi gunnah, maka cara membacanya dibaca memasukkan kepada huruf yang kedua, dibaca min nurin. Nah, seperti itu ya. Lihat yang berkedip warna merah, nun dan nun itu min nurin. Ya, seperti itu. Jadi cara membacanya harus dimasukkan kepada huruf yang kedua. Nah, dalam contoh lafaz yang nomor 2 ini, dalam kalimat min nurin ini, karena di sana nun sukun bertemu dengan nun, ini sebenarnya bisa dikatakan dengan dua hukum bacaan. Jadi bisa dikatakan dengan idgham bi gunnah, juga bisa dikatakan dengan hukum bacaan idgham mutamatsilain. Kenapa? Karena di sana terdapat dua huruf yang kembar, yang di awalnya mati, yang keduanya hidup. Tapi untuk ini akan saya jelaskan berikut pada penjelasan tentang masalah idgham mutamatsilain biar tidak terlalu melebar. Oke? Nah, jadi saya jelaskan min nurin. Jadi min nurin di sana nun sukun bertemu dengan nun, maka harus dibaca gunnah. Jadi harus dibaca idgham bi gunnah, memasukkan pada huruf yang kedua. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yakni man mana'a. Man mana'a. Dalam lafaz man mana'a di sana terdapat nun sukun ya, yang berkedip merah bertemu dengan huruf mim. Nah, yang berkedip merah juga. Maka hukum bacanya disebut idgham bi gunnah. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Karena terdapat nun sukun bertemu dengan mim. Jadi hukum bacanya disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya harus dibaca dengan cara memasukkan kepada huruf yang kedua. Jadi cara membacanya seperti ini. Mamana'a ya. Mamana'a. Enggak boleh dibaca dengan bacaan man mana'a, itu enggak boleh. Atau dibaca mamana'a, itu juga enggak boleh. Harus dibaca mamana'a ya gitu ya. Mamana'a seperti itu. Dimasukkan dengan cara mendengung. Oke, sekarang contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat sekarang. Dari contoh yang keempat ini, coba lihat di sebelah kiri saya. Oke. Nah, ini di sana terdapat lafaz min waliyin wala nasir ya. Min waliyin wala nasirin. Nah, di sana ya. Coba lihat. Nah, dalam kalimat lafaz min waliyin wala nasirin ini termasuk idgham bi gunnah. Kenapa? Karena dalam kalimat min waliyin di sana terdapat nun sukun bertemu dengan waw. Ya. Nun sukun bertemu dengan waw. Maka hukum bacaannya disebut idgham
biguna. Lihat yang berkedip merah, nun sukun dengan waw. Nah setelah itu waliyin di sana, pada lafaz waliyin di sana terdapat di bawah huruf ya terdapat kasraten. Sana ada tanwin, yakni kasraten bertemu dengan waw. Setelahnya waliyin wala nasir. Ya di sana waliyin wala nasir. Yang berkedip merah, hukum bacaannya disebut idgham biguna. Maka cara membacanya harus dibaca dengan memasukkan kepada huruf yang kedua. Jadi harus dibaca dengan cara memasukkan kepada huruf yang kedua. Pada lafaz min waliyin wala nasir ini hukum bacanya disebut idgham biguna. Karena di sana yang pertama terdapat nun sukun bertemu dengan waw. Itu saja sudah disebut idgham biguna. Setelah itu ada kasraten bertemu dengan waw. Tanwin di sana kasraten bertemu dengan waw, juga idgham biguna. Berarti ada dua hukum bacaan idgham biguna di sini. Cara membacanya harus dimasukkan kepada huruf yang kedua. Ya. Jadi yang nun sukun masuk kepada huruf waw dan juga kasraten masuk ke dalam huruf waw. Seperti itu ya. Cara membacanya harus dibaca seperti ini. Min waliyyin wala nasir ya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Cara bacanya min waliyyin wala nasir, dimasukkan dengan cara mendengung ya. Dimasukkan dengan mendengung seperti itu. Jika nun sukun dan tanwin ya, nun sukun dan ataupun tanwin baik itu fathah dan kasrah dan dhamma itu bertemu dengan huruf ya nun mim waw yang tadi itu pada satu kalimat, dalam satu kalimat, maka hukum bacanya bukan disebut idgham biguna lagi. Jika dalam satu kalimat maka disebut dengan idhar wajib. Ya ingat, bisa disebut, maka jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya nun mim waw itu dalam satu kalimat, maka hukum bacanya disebut idhar wajib. Contoh kalau idhar wajib seperti di bawah ini, saya kasih langsung sekalian saya kasih 3 contoh. Oke. Nah, di bawah ini coba lihat. Sana terdapat kalimat dunya. Ya, dunya. Ini nggak boleh dibaca duya. Nggak boleh karena dalam satu kalimat. Nun sukun bertemu dengan ya, ini dalam satu kalimat. Maka harus dibaca dunya. Nggak boleh dibaca duya. Dan contoh yang keduanya lagi di sana terdapat sin wa nun. Nah, di sana ada sin wa nun. Di sana ada nun sukun bertemu dengan waw. Nggak boleh dibaca siwa nun, nggak boleh. Maka harus dibaca sin wa nun. Kenapa? Karena disebut idhar wajib. Dan sampingnya lagi terdapat ada bunyanun, ya. Bunyanun. Dalam kalimat bunyanun sana terdapat nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Maka harus dibaca idhar wajib. Harus dijelaskan nun sukunnya. Bunyanun, nggak boleh dibaca buyanun. Oke ya. Ini untuk pengecualian. Ya, pengecualian jika dalam satu kalimat. Oke. Paham? Untuk ikhwan dan adik sekalian? Oke. Jika ada yang perlu dipertanyakan bisa tanya dan kolom komentar nanti di bawah ya. Oke. Dalam pembahasan idgham biguna ini, idgham biguna di sana terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya nun mim waw ini jika digambarkan dengan cinta, maka pertemuan antara nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf ya nun mim dan waw ini termasuk cinta yang sudah diterima, bukan bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena cintanya sudah masuk ke dalam hatinya. Jadi nun sukun dan tanwin itu cintanya sudah diterima oleh ya nun dan mim atau waw tersebut. Jadi cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Jika digambarkan dengan cara membacanya pun juga bisa. Cara membacanya dibaca dengan memasukkan, dengan mendengung. Maka sudah bisa diungkapkan rasa cintanya nun sukun dan tanwin itu kepada ya, nun, mim, dan waw. Jadi dibaca dengan cara memasukkan, sudah masuk ke dalam ya, nun, mim, dan waw. Seperti itu. Itu cuma gambaran dengan cinta. Ini bagian daripada tile story seperti itu lagi. Oke. Ini hanya bagian daripada pembahasan dari tajwid dan juga still makna dari hukum idgham biguna yang saya gambarkan dengan cinta. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini Syamsul Arifin mohon pamit kepada ikhwan dan para adik-adik sekalian. Jika ada salah kata saya ulangi lagi. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya ini Davin El Asrar seperti ini di bawah. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel di bawah ini. Oke?
Saya undur diri, saya mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad